Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang berkemenangan, orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, orang yang didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dalam segala hal. Karena seringkali Tuhan mau percayakan segala sesuatu kepada kita, kitanya sendiri tidak bisa didapatin Tuhan. Hati kita itu bisa dipercaya Tuhan. Pada kenyataannya, untuk orang bisa dipercaya harus didapatin setia dengan hal yang kecil. Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Orang kita tidak bisa mengendalikan diri, bagaimana Tuhan percayakan hal-hal perkara surgawi. Seringkali kita ini gagal, hancur, stres, panik, histeris, mengalami problem. Itu karena keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Atau bisa saja karena emosi dan amarah kita yang mengendalikan dan menguasainya. Kalau itu benar-benar menguasai dan mengendalikannya, ujung dari kehidupan kita susah dipercayakan perkara-perkara besar, bahkan perkara-perkara surgawi oleh Tuhan. Jadi kita ini harus mematikan semua keinginan daging, hawa nafsu, segala sesuatu yang menguasai, yang ngontrol, yang mengendalikan, yang membawa kita ke dalam jerat kedagingan kita. Kita harus taklukkan dan tundukkan kepada Kristus. Kalau tidak, kita ini bisa menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun di gereja, Kristen yang udah KTP-nya Kristen, bahkan kita juga tahu sedikit banyak tentang firman, tapi kehidupan kita tidak pernah mengalami kemenangan, bahkan tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Saya perhatikan ada orang-orang yang dikuasai emosinya. Saya perhatikan ada orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ada orang-orang yang dikendalikan oleh amarahnya dan egonya. Dia bisa ngomong sembarangan tanpa memikirkan, tanpa memperhitungkan, tanpa mempertimbangkan. Yang penting ngomong. Urusan masalah itu urusan nanti. Dan ujungnya banyak orang kejebak dalam hal seperti ini loh. Kalau kita didapatin terus-terusan melakukan hal kebodohan seperti ini, kita tidak akan pernah bisa dipercayakan perkara-perkara surgawi. Justru kita akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Justru hidup kita semakin hari semakin kedagingan dan dipenuhi dengan hawa nafsu. Buka sebentar di Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah. Jangan gampang marah, jangan gampang emosi, jangan gampang meledak. Berapa banyak karena emosi dan amarah kita menimbulkan masalah-masalah yang baru. Karena nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri. Maunya sendiri. Sedikit tersinggung, meledak, marah. Nggak terima, sakit hati. Ini, orang-orang model kayak begini, kalau berumah tangga akan cekcok ribut terus. Orang yang gampang marah. Orang nggak bisa mengendalikan diri. Orang kenapa gampang marah itu? Karena cepat bereaksi. Kalau gampang marah, udah tahu kelemahanmu, gampang marah, gampang emosi, itu lebih baik diam dulu lah. Lebih baik jangan bereaksi. Karena semakin kita banyak bereaksi, kalau orang marah, banyakkan salah. Yang disakitin bukan hanya orang lain di sekitarmu, tetapi Tuhan dan Roh Kudus yang kamu sakitin. Itu yang kita harus pikirkan. Jangan sampai amarah kita, sikap kita, reaksi kita ini malah melukain hati Tuhan. Lah kalau hidup kita melukain Tuhan terus-terusan, kita tidak mau berjalan dengan maunya Tuhan, kita nyakitin hati Tuhan terus-terusan, bagaimana Tuhan bisa percayakan perkara-perkara surgawi terhadap hidup kita? Bagaimana hidup kita akan berkemenangan dari hari ke hari? Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lain? Mustahil. Justru kita akan menimbulkan keributan, kita menimbulkan perpecahan, kita menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya. Nih, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Ternyata menurut kitab Pengkhotbah, orang yang gampang emosi dan gampang marah adalah orang bodoh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak terima. Bahkan dengerin khotbah sekalipun, kalau itu nggak sejalan dengan pikiran yang nggak sejalan dengan hatinya, komentarnya nyakitin. Loh, kamu tuh nyakitin siapa? Kamu bisa nyakitin yang khotbah di media sosial, kamu juga bisa nyakitin hati Tuhan. Terus kamu berharap kamu lebih hidup, lebih dipakai dari pengkhotbah tersebut, lebih hidup dipakai, diberkati dari orang yang kamu kata-katain, yang kamu maki-maki, kamu marah-marahin. Kita merasa, karena kita ini merasa tersinggung, merasa disakitin, merasa direndahkan, merasa tidak dihargain, seringkali kita serang balik, kita marah, kita emosi, dan kita berharap Tuhan mendapatin kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Dan kita berharap Tuhan tetap mengurapin kita. Bagaimana mungkin? Orang Alkitab ngomong, orang yang gampang marah adalah orang bodoh. Orang bodoh artinya tidak bisa
jalan pikirannya tidak jalan. Nalarnya tidak jalan. Emosinya yang mengendalikan dan menguasainya. Bagaimana Tuhan bisa percayakan urapan? Bagaimana bisa percayakan hikmat pengertian? Bagaimana dipercayakan persahabatan, pertemanan, dan lain sebagainya? Mana bisa? Orang bodoh harus belajar. Orang bodoh seringkali jatuh di dalam lubang yang sama. Bapak Ibu, saya tidak tahu kelemahan Bapak Ibu itu seperti apa. Tapi kalau bagi orang yang gampang marah, istri-istri yang gampang marah, suamimu nanti bisa kabur loh. Suamimu bisa sakit hati, suamimu bisa hidupnya berantakan dan kacau. Kalau kamu punya suami yang lemah lembut, lain ceritanya urusannya. Mungkin dia memaafkan kamu. Tapi kalau suamimu belum bertobat, kamu kerjanya ribut, gegeran, marah-marah. Itu ujung dari pernikahanmu itu akan babak belur dan hancur-hancuran. Jangan gampang emosian. Jangan gampang banyak bereaksi. Belajar tenang seringkali. Seringkali kalau kita ini menghadapi hal yang tidak enak di hati kita. Seringkali kita kalau menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan hati kita itu. Rasanya itu nggak cocok dengan apa yang saya alami selama ini. Rasanya ini khotbah kok nggak cocok dengan pengetahuan saya, kok bertentangan ya. Jangan gampang bereaksi. Nuduh, maki, jelekin, ngecap, melabeli dan lain sebagainya. Jauh lebih baik diam. Karena kita tidak pernah tahu pengalaman seseorang tersebut dengan Tuhan. Daripada kita mendatangkan dosa, lebih baik kita diam bereaksinya. Jangan berlebihan, bereaksi yang tidak perlu. Justru nanti kehilangan kasih karunia Tuhan. Justru hal yang harusnya Tuhan percayakan dalam hidupmu, kamu tidak akan terima. Karena apa? Orang modelnya kayak begitu. Di kacamatanya Tuhan, gampang emosi dan gampang marah adalah orang bodoh, orang nggak memiliki pengertian dan pengetahuan. Bagaimana bisa dipercayakan hal besar? Bapak Ibu, kalau hidupmu bisa dipercayakan dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang kau harus perbaiki dirimu dengan baik. Bagaimana Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang hebat, tetapi karakter dan kelakuan kita seperti orang-orang kampungan yang nggak terdidik, nggak terhormat. Bagaimana Tuhan bisa percayakan? Justru hidup kita akan menjadi batu sandungan. Dari hal ini loh kita mesti belajar. Bagaimana Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, memberi pengaruh banyak orang. Tapi hidup kita babak belur. Stres, panik, emosi, amarah, gampang tersinggung, sakit hati, dendam, benci. Terus kamu berharap dipakai Tuhan dan diurapin Tuhan. Mustahil. Justru hidupmu akan dipakai iblis. Jadi kepanjangan tangan iblis. Nah kita mesti cek nih dari kedalaman hati kita ini. Karakter seseorang itu kan beda-beda. Biasanya dipengaruhi oleh masa lalunya, dipengaruhi oleh didikan orang tuanya. Kita harus arahkan pikiran kita, pola pikir kita, cara pandang kita, keputusan kita, motivasi hati kita itu kepada firman Tuhan. Pusatnya pada Yesus Kristus sendiri. Kalau tidak, kita akan dikuasain kedagingan dan hawa nafsu. Orang yang bisa dipercayakan Tuhan adalah orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin bisa pegang kepercayaan. Bagaimana Tuhan mau percayakan sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang harusnya kita terima, harusnya kita nikmatin bersama Tuhan, tetapi ternyata karena kenyataannya seringkali kita tidak bisa terima dan tidak nikmatin. Karena apa? Karena daging, emosi, hawa nafsu, amarah yang mengendalikannya. Di mata Tuhan adalah orang bodoh. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau Bapak Ibu disinggung, diperhadapkan seringnya berarti tentu pengen marah, pengen meledak. Rasanya udah nggak tahan. Kalau saya pengen marah, pengen meledak dan nggak tahan. Beberapa tahun terakhir ini saya lebih banyak diam. Koreksi diri. Kalau udah nggak tahan, mendingan saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya pengen marah dengan orang ini. Ini orang udah terlalu kurang ajar. Tuhan boleh marah apa enggak? Ngomong dulu, kalau marah itu lo ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku boleh marah apa tidak? Loh, kalau kamu marah-marah terus-terusan, kamu tanpa bilang Tuhan, nanti kamu ketemu masalah. Terus kalau kamu ketemu masalah, kamu lari ke Tuhan. Itu namanya orang kurang ajar. Orang kamu marah nggak tanya Tuhan dulu, boleh apa tidak. Terus kamu meledak marah, terus ketika marah banyak orang disakitin, orang dilukai. Ketika orang dilukai, banyak kamu ketemu masalah dan problem, ribut dan gegeran, kamu babak belur, terus kamu datang kepada Tuhan, Tuhan pengen pulihkan. Coba, kita itu sekarang jadi orang Kristen itu otak yang nempel di kepala kita setelah lahir baru itu dipakai untuk berpikir, dipakai untuk memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan orang Kristen yang plonga-plongo nggak ngerti apa-apa, jalan asal jalan, dikuasain amarah, dikuasain emosi, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ujung hidupmu akan babak belur, stres, kacau dan berantakan. Terus pingin diurapin Tuhan, pingin dipakai Tuhan, pingin terima hikmat, pengertian, dan wahyuan. Bagaimana bisa?
Justru kalau engkau nggak bisa mengendalikan, setan akan mengambil keuntungan dari hidupmu, dari sikap, perbuatan, kelakuanmu. Justru bukan mencerminkan pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, justru akan dipakai setan di sana. Nah, kita itu setelah lahir baru, otak yang Tuhan beri itu tidak diangkat di surga, tetap nempel di kepala kita. Nah, waktu Tuhan berikan otak yang masih nempel ini, dipakai untuk mempertimbangkan, untuk memikirkan. Kalau segala sesuatu yang mau kita perbuat itu kita coba bawa pertimbangkan. Ada perhitungannya. Ini Tuhan disenangkan apa tidak? Ini melukain banyak orang nggak? Ini jadi berkat apa tidak? Ini boleh nggak sama Tuhan? Kalau kita melatih diri kita seperti itu, kita jadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Tapi kalau kita ini ngasal aja. Saya itu udah ngomong berkali-kali tentang khotbah bagaimana mengendalikan mulut, mengendalikan jempol. Tapi tetap aja orang yang komentar buruk, busuk, hatinya jelek itu juga ada. Ya karena memang hatinya tetap busuk dan gak mau berubah, ya mau diapain lagi. Nah, saya berharap bahwa ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, hidupmu berubah, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan dan dipercaya Tuhan. Bisa didapatin menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang-orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki karakter bangsawan kerajaan Allah. Bukan orang-orang yang ngawur hidupnya. Orang-orang yang gampang berantem, gampang gegeran, gampang ngamuan. Terus tidak ada penguasaan diri. Saya melihat beberapa tahun terakhir ini, saya lihat memang di sisi lain ada orang-orang yang semakin liar, kasar, ganas, mulutnya jahat dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dedikasi hidupnya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain tetap kejahatan berada. Dan kita harus menjadi bagian yang menjadi orang-orang yang semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka sebentar di Amsal 22 ayat yang ke-24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Orang yang lekas gusar itu dikit-dikit meledak, dikit-dikit panik, dikit-dikit histeris. Nggak ada namanya penguasaan diri. Tidak ada namanya ketenangan. Kalau orang model kayak begini, pasti banyak menimbulkan kesalahan. Bayangin, kalau disinggung sedikit aja udah meledak, harusnya dikoreksi diri tuh. Kenapa sih kok selama ini saya ini meledak-ledak karena marah? Saya bersyukur ya. Ada beberapa orang kontak saya karena mendengarkan firman yang saya sampaikan, mereka diubahkan Tuhan, banyak dijamah Tuhan dan lain sebagainya. Puji Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan saja. Dan saya berdoa ya, kalau dengerin firman itu, minta Roh Kudus berikan hikmat, pengertian, pengetahuan, biar menjamah sampai ke dalam hati kita. Jadi saya bersyukur dengan orang-orang ini mengambil keputusan untuk hidup benar, untuk bisa mengendalikan diri dengan baik, sekalipun itu tidak gampang. Orang-orang yang biasa meledak-ledak bertahun-tahun, sudah dari muda amarahnya tidak terkontrolkan. Kalau sedikit marah bisa kesel sama orang lain. Bahkan kalau dikecewakan gak mau nyapa orang lain itu berbulan-bulan. Apalagi kalau disakitin, dihianatin. Waduh, dia bencinya dengan orang itu luar biasa. Dan dia mau mengambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Is powerful. Itu kasih karunia. Puji Tuhan, banyak orang dijamah Tuhan dengan apa yang saya sampaikan. Itu semua karena Tuhan. Dan saya mau, ketika engkau dengar firman dan engkau ambil keputusan untuk hidup benar, Tuhan itu senang dan bahagia. Nah, orang-orang model kayak begini akan bisa dipercayakan hal besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tapi ada beberapa orang itu yang meledak sekali, gampang meledak, gampang emosian, gampang tersinggungan. Orang kayak begini itu jangan diajak berteman loh. Kalau kamu berteman dengan orang model kayak begini, ada. Kamu yang terluka terus-terusan. Saya sering menemuin orang-orang model kayak begini nih. Gampang sedikit marah, salah ngomong sedikit, salah terima, dia tersinggung. Terus kalau dikecewakan, dia nggak bisa ngampunin, bahkan dia nggak mau nyapa berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, kalau kita berteman terus seperti itu dengan manusia-manusia model kayak begini, kita akan menjadi orang yang gampang tersakiti, nanti terluka. Kita harus proteksi diri kita ini dari pertemanan, lingkaran pertemanan yang sehat. Ada pertemanan-pertemanan yang nggak benar begitu ya. Kalau ya dijauhin orang kayak begitu. Apalagi dia nggak mau bertobat. Buat apa berteman dengan model-model kayak begitu? Kecuali kalau kau dengar firman ini dan ambil keputusan untuk bertobat, berubah, orang yang gampang ngamuan, gampang gusaran itu, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Kalau tidak, kamu berteman sama siapapun akan ribut. Kamu dipertemukan sama setan pun, setan kamu ajak berantem. Kamu dipertemukan dengan gorila kamu akan gebukin. Karena apa? Gampang marah, gampang gusar, gampang emosian. Orang model kayak begini perlu bertobat. Kalau nggak bertobat,
daging dan emosimu, amarahmu akan menimbulkan banyak problem. Dan kau akan dibenci banyak orang. Coba perhatikan. Ada orang-orang yang gampang marah, gampang emosian. Istri kalau gampang marah, gampang emosian, suaminya capek. Bahkan digugat cerai. Bahkan diceraikan. Bahkan ditinggal selingkuh. Berapa banyak orang seperti ini? Berapa banyak istri yang cerewetnya bikin tak ampun. Gampang marah, gampang emosian. Nggak ada pengendalian diri. Coba dicek ya. Kalau didapatin seperti itu ya sadar bertobat gitu loh. Tinggalkan yang lama dan hidupin yang baru. Makanya seringkali otak kita ini merekam kejadian-kejadian apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Orang tua, kalau orang memiliki orang tua yang baik, didik yang baik, ya kamu akan hasilnya baik. Kan ada orang dunia pun tahu tuh, pohon tidak pernah jatuh jauh dari pohon, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kita seringkali ngelihat kelakuan orang tua kita seperti apa. Apalagi mak-mak ini, dijaga mulutnya. Ngomongmu, ngocehanmu, cerewetmu, bawelmu tuh dilihat anakmu. Nanti kamu warisin tuh kelakuan burukmu kepada anak-anakmu. Ya dijaga mulutnya dengan baik gitu loh. Kalau ngomong yang sopan, teratur, tata krama seperti putri kerajaan gitu loh. Bukan seperti berandalan, berangasan kayak orang-orang pasar, orang-orang yang liar, orang yang nggak punya tata krama itu. Coba diatur dengan baik gitu. Supaya anak-anakmu nanti melihat kelakuanmu, dia akan contoh. Dan kita seringkali nyontoh apa yang tanpa kita sadari, apa yang orang tua kita perbuat loh. Dan banyak sekali ternyata hal-hal buruk itu diwariskan kepada anak-anaknya. Karena guru yang terbaik dalam keluarga kita, dalam hari-hari kita adalah orang tua kita. Sejak kecil hidup kita akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Itu yang perlu dijagain. Jangan kamu mewariskan sifat-sifat iblis kepada anak-anakmu. Nanti pernikahan mereka akan babak belur. Mereka karakternya buruk. Mereka sendiri akan mengalami proses yang lebih ruwet dan lebih rumit. Kita harus belajar bagaimana mengizinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hati. Saya tuh bersyukur punya orang tua yang powerful. Makanya saya tuh bangga dengan mak saya. Mak saya itu orang yang tidak pernah sakit hati, nggak pernah marah. Saya perhatikan nggak pernah marah, nggak pernah emosian, meledak-ledak tuh nggak pernah. Cukup wis serah nih Gusti Yesus saya. Wis diampuni ae, wis dimaafni ae, wis dijarni ae lah, ditungakne ben apik. Sering kali ngomong seperti itu. Didoakan saja biar jadi orang baik. Nah, itu saya lihat, itu saya hidupin. Tapi berbanding terbalik dengan bapak saya yang meledak-ledak seperti saya nih. Saya mewarisin dari apa yang bapak saya lakukan nih. Makanya Bapak Ibu kalau dengerin khotbah saya cenderung ketus dan menyakitkan, tapi sehat buat manusia rohmu, puji Tuhan. Nah, beda sekali. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang the best buat saya. Bapak saya ini gampang meledak, tapi gampang sekali ternyuh sama orang, gampang sekali memaafkan. Kalau lagi emosi, dia meledak, bam. Terus selang 10 menit, 20 menit, 15 menit, ketika sadar dia nyesel. The best, menurut saya mereka memiliki karakter yang the best. Dan tidak heran ketika orang tua yang bapak saya meninggal, orang banyak mengasihi mereka. Karena ini orang memiliki pengaruh. Buat saya the best sekali orang tua. Saya bersyukur sama Tuhan dibesarkan oleh kedua orang tua yang the best buat saya. Yang itu mempengaruhi hidup saya. Nah, Bapak Ibu, hari ini loh, apa yang kamu katakan, apa yang kamu omongin, sikap dan perbuatanmu dicontoh oleh anak-anakmu. Kamu gampang emosian, meledak-ledak, amarah, nggak ada pengendalian diri. Anak pun nanti akan nimpa. Dan mereka akan hidup menikah. Dan pernikahannya bisa horor sekali loh. Makanya berubah hari ini. Masih ada kesempatan berubah. Masih ada kesempatan untuk berubah. Minta Roh Kudus memberi kekuatan kemampuan untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Jangan emosian, jangan gampang meledak. Marah itu boleh, tapi kalau kamu gampang marah-marah, lama-lama juga orang nek. Saya temuin ada orang-orang yang karakternya buruk sekali ya. Marah, emosian, gak ada pengendali, merasa benar sendiri. Rata-rata orang seperti ini susah cari jodoh. Dan kalau udah benar-benar dapat jodoh, pernikahannya tuh jadi seperti neraka, geger, ribut, dan kacau dan berantakan. Tapi kalau nggak dapat jodoh, dia tetap jadi orang yang ketus dan galak, sinis, sadis, dan emosian. Kita harus belajar berubah. Semua sikap buruk yang ada dalam diri kita itu harus kita izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kita ini didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan itu. Supaya kita didapati menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Dipercayakan hal besar kepada Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Orang yang lekas gusar, saya bilang yang tadi, orang yang emosinya meledak, emosinya berantakan dan kacau, gampang marah.
Dia kalau nikah, pernikahannya kan pasti ribut, gegeran terus dengan pasangan hidupnya. Tapi kalau dia belum nikah, dijauhin dengan teman-temannya. Kenapa? Gampang emosian. Ngapain kita berteman dengan orang gampang emosian? Kita sendiri akan luka. Kita harus jagain diri kita sendiri dong. Ngapain kita seringkali dilukain dengan hal bodoh? Jauh lebih baik kita tidak usah berteman. Alkitab ngomong kok, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kenapa kita nggak boleh bergaul dengan pemarah? Akan ketepa. Lama-lama akan nular. Kita ini cenderung mengikuti kelakuan, aktivitas, kegiatan, atau apapun namanya, sifat-sifat yang kita lihat di depan mata kita nih. Kalau kita nih bergaul dengan pencemooh, lama-lama kita akan pencemooh. Kamu bergaul atau dibesarkan dengan orang-orang yang gampang kritik, kamu akan jadi seorang kritikus yang hebat. Apalagi kamu gampang menghujat, kamu akan menghujat orang lain. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang gampang maki-maki orang, kamu akan gampang maki-maki orang. Tapi begitu juga ketika kamu bergaul dengan orang baik, sabar dan lemah lembut, kamu menjadi orang yang sabar dan lemah lembut. Kamu bergaul dengan orang pintar, kamu akan menjadi orang lebih pintar. Tapi kalau pergaulan orang bodoh, udah bodoh, gampang marahan, gampang emosian, dijauhin temen, wah itu sudah horor sekali. Berubah harusnya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nanti kamu akan kena masalah kalau bergaul dengan orang pemarah. Kamu akan jadi pemarah, jadi orang yang tidak menguasakan diri, tidak ada pengendalian diri, akan menimbulkan keributan di mana-mana. Amsal 29 ayat yang kedua-dua. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Ya, orang gampang marah pasti menimbulkan pertengkaran. Coba cek aja nih. Ini buat suami istri ini. Kalau kamu marah, hasilnya apa sama suamimu? Geger apa tidak? Ribut apa tidak? Berantem apa tidak? Kamu berantem di jalan, gampang marah di jalan, dipotong mobil, dipotong angkot, dipotong motor, dan kamu teriak, kamu turunin kaca, dan marah itu. Pasti akan timbul gegeran. Kamu berantem dengan pendetamu pun, marah dengan pendetamu, kamu akan juga jadi berantem sama pendetamu. Kalau kita jadi seorang gampang marah, kenapa sih kok gampang marah itu? Karena nggak ada pengendalian dirinya, itu nggak ada. Emosinya pengen dipuaskan. Orang pengen melakukan seperti yang dimau. Kalau dia melakukan seperti yang tidak mau, dia nggak terima. Karena dia nggak terima, dia marah. Berapa banyak seperti itu? Kita pengen orang lain melakukan seperti yang kita mau, dan ternyata hasilnya mengecewakan. Dia melakukan hal sebaliknya. Kita kecewa, kesel, dongkol, jengkel, akhirnya marah meledak. Bem! Ribut. Yang rugi siapa? Yang rugi hidupmu. Yang disakitin Tuhan, yang disenangkan adalah setan. Pakai hikmat, pinter sedikit jadi orang Kristen. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang gampang meledak-ledak, gampang emosian, gampang maki, gampang cepet komentar. Kalau komentarnya baik sih oke. Komentarnya buruk ya membuktikan mulutmu busuk, hatimu juga busuk. Terus kamu berharap ingin dipakai Tuhan, ingin lebih hebat daripada orang yang kamu komentarin. Sampai matamu biru, kamu tidak akan terima apa-apa. Kalau harus berubah dulu, ambil komitmen berubah. Banyak orang ingin lebih hebat dari orang lain, tapi kelakuannya jelek dan busuk. Pengkritik, kritikus, pemaki, dan lain sebagainya. Kita harus berubah. Tanpa kita ambil komitmen untuk berubah, ujung dari hidup kita tidak akan pernah kemana-mana. Tidak akan pernah bisa dipercayakan hal besar yang Tuhan mau percayakan. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan sudah menyiapkan satu posisi yang harusnya kita tempatin dan kita dudukin. Semua janji Tuhan yang harusnya kita miliki dan kita nikmatin. Tapi pada kenyataannya banyak terhilang. Bahkan kita nggak terima apa-apa. Karena hati kita didapatinya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana bisa dipercaya? Wong gampang marah-marah, gampang emosian, gampang meledak, gampang maki-maki orang lain, gampang merendahkan orang lain. Apalagi kalau pasanganmu itu bikin kesalahan. Kejadian yang 10 tahun awal pernikahan masih pacaran diungkit, dibangkit-bangkitin. Buat apa kamu bangkitin bangkai yang sudah dikubur? Bikin luka lagi. Kita hidup itu bukan untuk hari kemarin, tapi kita hidup untuk hari depan. Dan hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari depan yang penuh kasih karunia. Hari depan yang Tuhan percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Amin. Belajar mulai hari ini. Kalau masih emosi, gampang marah meledak,
tobat hari ini. Kalau pengen marah, diam, jangan bereaksi. Nanti dagingmu jerit-jeritan. Orang yang gampang marah nih. Dan kamu nggak mau marah, kamu belajar diam. Nanti dagingmu akan jerit-jeritan. Nggak harus disalibkan itu. Dulu istri saya itu pernah bilang begini, wah aku tuh, dulu masih awal-awal pernikahan. Dia bilang nih, wah aku tuh pengen meledak nih rasanya, pengen meledak nih. Saya bilang, kamu nggak ada penguasaan diri, datang kepada Tuhan, cerita sama Tuhan, beresin, saya bilang, beresin hatimu. Kalau kamu pengen meledak, artinya kamu nggak ada pengendalian diri sama sekali. Datang kepada Tuhan. Awalnya dia nggak terima. Awalnya nggak terima itu awal-awal pernikahan, setahun 2 tahun pernikahan. Setelah sampai hari ini kita menikah ada belasan tahun, jauh berbeda sikap. Lebih bisa tenang dan mengendalikan diri. Tanpa gusar, tanpa panik, tanpa meledak. The best, saya lihat banyak hal yang baik yang Tuhan ubahkan dalam hidup my holy wife, istri saya. The best. Harusnya hidup kita tambah hari, tambah kenal Tuhan, tambah umur, tambah cinta Tuhan, tambah jam doanya. Harusnya bisa mengendalikan diri dong. Harus kamu sekarang umurmu berapa? Dibandingkan dengan 4 tahun, 3 tahun yang lalu masih tetap sama. Emosinya, amarahnya, horor semuanya. Artinya kamu tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Mau diapa-apain juga, kamu ujung dari hidupmu tidak akan bisa dipercayakan Tuhan apa-apa. Orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik itu, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi justru kalau orang nggak ada bisa pengendalian diri, masalah emosi, masalah amarah, justru akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Bagaimana kalau hidupmu jadi batu sandungan orang lain bisa dipercayakan Tuhan? Kan mustahil. Dibutuhkan kematian daging yang di dalam kita ini, dimatikan sampai semati-matinya, biar Kristus yang muncul dan kuasa Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Daging ini nggak bisa dikompromikan. Emosimu tidak bisa diajak kompromi. Itu harus dimatikan. Lupa nanti kalau dimatikan total, saya nggak punya emosi. Emosi yang buruk, yang jelek gitu loh. Yang gampang marah, yang meledak-ledak gitu loh. Perlu dimatikan loh. Supaya belajar mengendalikan diri dengan baik. Orang pada kenyataannya kalau kita marah, sama siapapun juga, marah kita itu buruk dan melukai orang. Coba koreksi diri masing-masing aja. Seringkali kadang saya meledak, bam! Setelah 5 menit baru sadar. Wah, udah melukain banyak orang nih. Udah nyakitin orang nih. Saya buru-buru temuin orang ini, saya minta maaf. Kita harus jadi orang yang gentle gitu loh. Jangan karena merasa kamu ini orang terhormat, putri kerajaan, orang yang tersanjung, orang kaya, masyhur dan terkenal, terus kamu bikin kesalahan, kamu gak pernah minta maaf. Kamu berurusan sama Tuhan. Hatimu harus diberesin. Kita beresin. Kenapa sih kok seringkali saya ngomong, cepet beresin. Temuin orangnya, beresin. Supaya hati kita itu plong di hadapan Tuhan. Tidak ada ganjalan. Tidak ada sampah yang tertinggal dalam diri kita. Bayangin, kalau kamu simpen sampah, terus-terusan kamu telan bertahun-tahun, lama-lama akan jadi penyakit. Hidupmu akan digerokotin dengan penyakit bakteri yang menjijikkan sekali. Dibutuhkan kerendahan hati, sadar diri, dan ambil keputusan untuk berubah, bertobat dalam pengendalian diri dan penguasaan diri untuk kita taruh seluruh hidup kita di hadapan mezbah Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Hamba berdoa untuk emak-emak, ibu-ibu yang gampang emosian, meledak-ledak dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Beri pengertian mereka untuk lebih menguasai diri, mengendalikan diri dengan baik. Bapak-bapak begitu juga. Kami semuanya bisa mengendalikan mulut kami, emosi kami, amarah kami. Dan kami bisa taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Ajarin terus kami mati daging. Dapatin hati kami yang di dalam ini. Yang busuk, yang kotor. Semua yang najis dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan kami izinkan Tuhan membawa kami dalam proses pikul salib sanggal diri. Sekalipun tidak enak, kami mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Sekalipun kami mengalami pemurnian yang menyakitkan, tapi kamu menyenangkan hati Tuhan. Berikan kemampuan untuk kami berjalan dalam kekudusan kesucian. Berikan kemampuan kami untuk tetap menikmati hadirat-Mu, kedahsyatan-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Dan dapatin kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan suatu hari kami terangkat-angkat di awan permai. Dan kami didapati menjadi hamba yang berkenan. Kau izinkan masuk meja perkawinan, kawin anak domba, dan karena hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bahwa kami terus memiliki kedalaman dan keintiman dengan Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa pada semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, nempel di hati mereka. Berminggu-minggu, bertahun-tahun, nempel dalam hati mereka. Dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk beberapa orang yang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa, in Jesus name, Bill, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Semua orang yang mengalami sakit penyakit, yang tangan kanannya ditaruh di bagian yang sakit, hamba-Mu berdoa, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Oleh pilur-pilur Yesus, jadilah engkau tahir, in Jesus name. Berkati semua yang memiliki hutang, memiliki masalah keluarga, dibereskan semua. Tuhan campur tangan. Semua orang yang mengalami problem masalah hidup, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dalam tujuan ilahi, diremukkan dan mengalami kemenangan. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.